laki-laki, kalau kalau untuk perempuan disiapkan lagi yang lain-lain. Itu maksudnya gimana sih, surga atau apa itu pertanyaan saya. Oke, mari kita bahas ya. Mohon maaf ya, kita kalau seandainya otak kita kotor, kita jangankan bahas bidadari, kita bahas perempuan aja, pasti kita akan memikirkan perempuan tanpa busana kalau otak kita kotor. Nah, masalahnya adalah, mari kita kalau mendiskusikan tentang agama ini, jauhi dulu pikiran kotor, jangan melulu membahas tentang selangkangan. Bidadari itu apa sih? Bidadari itu adalah makhluk indah yang diciptakan oleh Allah sebagai pembantu ahli surga, pembantu untuk orang-orang yang ada di surga. Itu bidadari. Jadi jangan melulu memikirkan tentang hal-hal intim aja gitu. Karena bidadari itu adalah orang yang akan melayani. Melayani itu apakah di atas kasur saja? Tidak. Melayani itu bisa jadi pembantu gitu. Itu ya. Nah, saya tidak tahu di mana kalian menemukan 72 bidadari ini, karena di Al-Qur'an tidak ada. Tapi kalau di hadis, orang yang mendapatkan ya kemuliaan dengan diberikan bidadari nanti sebagai istri-istrinya, itu orang-orang yang gak sembarangan, bukan setiap orang Islam. Tidak semua orang Islam ini sama, tapi untuk orang yang meninggal dalam keadaan syahid seperti orang yang berperang demi Allah, untuk Allah, mereka akan mendapatkan bidadari. Nah, bidadari itu apa? Pelayan. Apakah melulu dipakai buat tidur? Karena kita harus tahu, yang masuk surga itu otaknya bukan otak yang maniak tuh. Orang-orang ahli surga dalam Islam itu mati saja demi Tuhannya dia mau. Jadi dia nggak ngejar pagina, yang dia kejar adalah rahmat dan ridho Allah. Tapi masalahnya mereka dapat, sama seperti Yesus katakan dalam Matius 19 nomor 29, bahwa barang siapa meninggalkan anak, istri, dapat 100 kali lipat. Artinya ada kenikmatan dunia. Nah, ini begitu ya. Jadi bidadari itu apa sih? Bidadari itu adalah para pembantu-pembantu, pelayan-pelayan di surga. Seperti itu. Silakan. Ya, Pak Dul, silakan dibuka mic-nya, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan atau gimana, Bapak? Dibuka mic-nya, Pak. Oke, udah kan? Ya, silakan Bapak, sudah ada suaranya, silakan. Ya, itulah aku nggak terlalu banyak mengikuti yang namanya agama Islam itu. Saya enggak, cuman aku udah percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat saya. Jadi kadang lewat di media sosial ini udah ada perempuannya, ada laki-lakinya yang menjelaskan itu, bahwasanya nanti kalau sudah di surga disediakan 72 bidadari, maka begini. Kan kami kan orang apa ini, emangnya surga itu kayak bar itu ya, jadi kayak gitu pikiran kami. Ya otak Bapak kotor soalnya. Sejak kapan bidadari itu kayak pelayan di bar? Emang pakai baju-baju salib yang baju ketat gitu enggak, Pak? Itu kan bidadari itu sopan. Iya, makanya saya tunjukkan ke Bapak. Dari mana tahu Bapak kotor otak saya? Dari mana Bapak bilang di bar? Berarti Bapak mikiran di bar kan? Enggak, bukan. Emang bidadari itu di bar? Aku kan hanya menduga. Iya, karena otak Bapak kotor, pemikiran Bapak di bar. Karena Bapak sering ke bar mungkin. Jadi pikiran Bapak kalau perempuan bidadari itu di bar. Bapak tahu bidadari enggak? Enggak, saya tanya Bapak tahu bidadari enggak? 10 orang melayani laki-laki, itu kan udah di tempat bari. Mana datanya? Mana datanya 10 orang? Mana datanya 10 orang melayani laki-laki seperti di bar itu? Tunjuk data dalam Al-Qur'an kami ada. Jangan memfitnah. Dalam kitab Bapak justru pesundal lebih dulu masuk surga, baru di bar. Di bar itu pesundal, Pak. Di surga Bapak dulu. Pesundal tuh. Nah, inilah yang kita apa? Kalau kita dijelaskan, kalian aja yang bicara. Bapak mau menjelaskan apa? Bapak mau menjelaskan apa? Gini. Bertanya atau jelasin? Yang bertanya ini Bapak bertanya atau menjelaskan saya nih? Enggak, aku hanya menjelaskan apa yang di media sosial. Saya nggak peduli media sosial. Saya nggak peduli di media sosial. Yang saya peduli adalah Bapak kan mengatakan yang namanya bidadari di bar. Sejak kapan ada bidadari di bar? Di bar itu pesundal, Pak. Bahkan pesundal masuk surga Bapak loh. Sejak kapan ada bidadari? Mana mau bidadari ke bar, Pak? Bidadari dalam Islam itu, Pak, adalah perempuan-perempuan yang pemalu, Pak. Dia ngapain dia ke bar? Ke bar itu tempat pesundal. Justru kalau Bapak mau membayangkan bar, Bapak bayangkan surga Bapak, karena pesundal ada di surga Bapak. Aneh nih orang Kristen nih. Otaknya kotor banget sih. Akan langsung menghakimi aneh orang Kristen. Loh, jadi kalau aku bilang kalau Bapak aneh orang bayangkan Islam, bar loh.
Apa alasan saya dikatakan aneh? Otak saya nggak kotor kayak bapak. Bapak bilang bar barusan. Enggak, aku nggak kotor, aku kan nanya. Sejak kapan bapak tahu nggak bidadari itu? Makanya saya tanya, bidadari itu apa? Yang terbayang di badan bapak bidadari mungkin perempuan pakai kutang, pakai sempak, yang badannya jalan-jalan kayak pesundal. Itu bukan Dari bidadari, mana? itu pesundal, Pak. Karena bapak memikirkan bidadari, mungkin di bayangan bapak yang dianggap bidadari adalah perempuan yang pakai kutang sama celana dalam doang, jalan di bar. Itu menurut bapak bidadari. Nggak ada di Islam bidadari begitu. Bidadari adalah perempuan-perempuan yang tahu malu, nggak ada pakai kutang gitu aja. Bapak samain di bar, bapak otaknya di bar, mungkin sering ke bar mungkin bapak nih. Makanya aku bilang dari tadi, diskusi agama itu hati itu dikeluarkan dulu, penyakit-penyakit hati. Bapak bilang apa itu di bar? Bapak otaknya kotor, makanya bayangan bapak di bar. Makanya jangan kotor kalau naik ke atas ini. Itulah kan, langsung emosinya kalian menjelaskannya. Ya emosi lah. Bapak menyamakan surga Islam kayak di bar. Saya tanya, ada nggak dalam perspektif Islam bidadari itu perempuan sundal seperti di surga bapak? Kalau bapak bilang gini, di surga saya memang kayak di bar, soalnya ada pesundal. Memang tepat, karena pesundal memang tari tiangnya di bar. Tapi kalau bidadari, bapak tahu nggak bidadari itu konsepnya seperti apa? Nih saya tunjukin bidadari itu. Nih. Oke, nanti Bentar dulu. ku download semua yang menyampaikan itu. Ada beberapa laki-laki perempuan yang menyampaikan itu. Oh iya, nanti lah. Nanti ku kirim. Ah, Apakah mereka enggak Islam atau ahli Islam mereka? Aduh Pak, Bapak lagi ngomong sama saya, kok malah bawa orang lain sih? Nih, Pak, beda ya. Pesundal itu perempuan yang nggak tahu diri, yang jual harga dirinya tuh. Pesundal tuh lebih dulu masuk surga di surga Bapak tuh. Bahkan pesundal lebih dulu masuk surga, kata Yesus. Bapak tahu nggak bidadari seperti apa? Nih Bapak baca di Al-Quran kami. Bidadari itu adalah wanita baik-baik dan jelita dalam surah Ar-Rahman ayat ke-70. Disamain sama perempuan di bar. Beda lah. Perempuan suci Pak, Al-Baqarah 25. Lanjut. Cantik lahir batin Pak, Ar-Rahman 70. Dipingit di rumah Pak. Sejak kapan ada perempuan yang di bar itu kerjaannya orang-orang dipingit di rumah? Ar-Rahman 72 Pak. Pak, jangan samakan Pak bidadari sama pesundal, beda jauh. Itulah makanya aku bilang, kalau membayangkan bidadari jangan bayangkan pesundal. Sungguhlah beda esensi pesundal dengan bidadari. Nah, yang pesundal di surga itu satu-satunya ada di kitab Bapak. Gitu loh. Oh, Nah, oke. nih dalam surah Ar-Rahman ayat 56 nih 58, bidadari itu dia suka menundukkan pandangannya. Bapak tahu kan kalau pesundal di bar matanya jelalatan nyari om-om, begang adik bang. Ah, mungkin itulah yang abang pikirkan itu. Perempuan pakai kutang, pakai celana dalam yang joget-joget, pakai narik tiang mungkin. Itu yang di pikiran Anda. Aku nggak tahu kok bisa Anda menuduh itu bidadari. Kayak gitu bukan bidadari bang, tapi itu pesundal. Astagfirullahaladzim. Pokoknya tenang, lagi puasa nih Mbak. Puasa Mbak, tenang. Masa ada bidadari masuk bar? Kira pesundal kali. Aku hanya membuat istilah. Lucu kali. Kali ini itu kalau menjelaskan jangan emosi. Aku emosinya gini loh, kan aku bilang dari awal tadi. Iya. Gini kan aku ngomong enggak. Gini, Tahu kalau nggak kenapa aku kalian emosi? marah-marah, di sini pun bisanya marah-marah gitu. Semua punya Bang, orang bukan marah-marah. berarti orang bicara keras itu marah, orang Batak bicara keras apakah marah? Enggak. Saya ini bukan marah, cuman saya pakai tutup muka nih. Kalau Bang lihat nih banyak Enggak, senyum gini, saya. dari Saya bilang mulutmu dari aja, awal tadi. Dari mulutmu aja bilang di surgamu aja ada pesundal, kau bilang. Ada dalilnya. Kau di situ. Bukan emosi itu dalil nih. Nih Kalau pesundal ini dulu masuk surga nih. Bapak simak dengar dulu, dulu. Bapak Dengar Jul dulu. simak dulu. Pak Jul simak dulu sejenak nih. Nih. Ini Pak mau menampilkan data. Nah, itu bukan marah, itu data. Kalau yang di bar itu pesundal. Nah, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendului Pak Joel masuk surga. Berarti ada pesundal di surga Bapak. Kami di surga kami bidadari Pak, bukan pesundal. Yang di bar itu pesundal, bukan bidadari. Mana mau bidadari masuk ke dalam bar. Mereka adalah orang-orang yang menahan menahan mukanya. Mereka pemalu, terjaga kehormatannya. Kalau di bar itu ya pesundal lah. Masa disamain bidadari sama pesundal? Ya, dicatat Bapak tadi ayatnya Matius 21 ayat 31 untuk Bapak pelajari juga. Dicatat ya Pak. Sekarang tanya pertanyaan selanjutnya. Dibuka pintunya Bang Jul, dibuka pintunya Jul. Dibuka pintunya. Pertanyaan selanjutnya. Bang Rizal ada yang baru Bang Rizal? Ya, silakan YF Islam atau Kristen YF. Selamat malam.
Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Islam atau Kristen, Bang. Kristen. Ya, Kristen. Abang naik ke room ini ada yang mau ditanyakan atau mau menyampaikan mau sesuatu? menyampaikan sesuatu aja sih. Gini ya, kita sih sebenarnya aku kan kali mendengar aja ya yang disampaikan Uni Rifa. Jadi gini, kalau ada yang menyampaikan seperti itu, nggak usah langsung kebakaran. Gitu Aduh, loh. kok malah ngajarin saya sih? Saya Nggak itu udah ngajarin gini sama Pak loh. Joel. Gini loh. Loh, kok kamu ngatur saya? Pak Bukan Joel ngatur, ini bukan saya ngatur, bilang bukan ngatur. kan ini ngatur namanya. Bang, di sini tempat bertanya, Bang. Kalau nggak suka nggak usah di sini. Kalau suka lanjut. Bang Joel ini sudah saya bilang tadi, Bang. Sebelum diskusi sama saya otaknya dibersihin ya, Bang ya. Tiba-tiba dia bilang kayak di bar loh. Berarti otaknya kotor karena mungkin sering ke bar. Nah, Anda di sini mau bertanya mewakili Bapak ini. Ya, apa yang Mau bertanya nggak? Gini Kan oke. abang kan kebayang di bar tadi kan. Abang kan kebayang perempuan bidadari itu kan di bar. Kok saya diatur-atur? Saya nggak suka diatur-atur sama orang Kristen. Ini room Islam. Kalau mau diskusi tanya, kalau nggak sudah turun aja sih, simple banget. Ya Kok kalau umat mau Islam kayak gitu diatur-atur? gini, kalau mau kayak gitu loh nggak usah buka-buka ayat Alkitab gitu. Suka. Lu pula yang ngatur, emang siapa lu? Ya itulah, ya karena saya Kristen loh, jangan buka-buka Ya udah. Alkitab Oke. gitu loh. Coba tunjukkan undang-undang yang mengatakan tidak boleh Nggak orang Islam usah membuka Bible. tunjuk-tunjukkan, lo kan Betul. bilang kan. Lah terus Bang, kenapa Bang, lu ngatur saya? Ya saya Kamu siapa keberatan. ngatur-ngatur? Bang YF. Kalau kamu keberatan, lapor kantor polisi. Lapor kantor Ini polisi, ya. suruh Bible ditutup. Suruh bilang sama pemerintah, tolong Bible dikasih tanda tidak boleh dibaca oleh orang Islam. Bikin gitu. Nggak ada tertulis di situ. Ini kita sampaikan juga ke Betul, netizen lah kau bahas barangkali, siapa Bang. namamu? Sebentar, Bang Jul sedikit Tobat pula aku sebentar ya. baca Bible Bang dibilang Jul, berdosa, sebentar ya. ada-ada aja. Bang Jul sebentar. Maksud Ini lu Bang Jul sebentar, Bang Jul, tolong tahan sebentar. Teman-teman saudara-saudara Kristen perlu tahu juga bahwasanya pendeta-pendeta yang kalian datangi itu mempelajari Islam di dalam kuliahnya mereka. Ada mata kuliah namanya Islamologi. Itu mereka pelajari. Apakah mereka izin dulu ke orang Islam? Tidak. Tidak seperti itu. Jadi Tahu, tidak ada hak mengatur. juga untuk teman-teman saudara-saudara Kristen melarang kami membaca di situ kan. Selagi kami tidak melakukan interpretasi yang jauh daripada isi ayat itu, teman-teman bahkan diberikan kesempatan untuk membantah apa yang disampaikan oleh Unirifa. Kita memberikan hak yang sama. Seperti itu ya. Ini teman-teman takutnya ada yang belum tahu seperti itu. Barangkali Pak Jul juga belum tahu bahwasanya pendeta-pendeta itu mempelajari ya, Islamologi. aku tahu. Tapi Seperti itu. yang saya tahu, walaupun pendeta-pendeta mempelajari itu, tapi bukan menghakimi orang Muslim, enggak. Bapak pendeta. Aduh, Bang, di sini nggak Nah. ada penghakiman, Bang. Emang ini hari akhir dihakimi. Di sini kita Bukan, diskusi, Bang. Abang itulah bertanya, saya menjawab. Ini kakak ini langsung mengada-ada. Ada dihakimi rupanya. Ada kami menghakimi. Bang, ini tempat kita diskusi. Abang di sini mau Betul. curhat, mau diskusi Iya. atau mau ngapain? Tadi kan ada kawanmu yang bilang, saya nggak mau kalian bahas Bible. Loh, Abang Rizal menjelaskan, kenapa kalian larang kami bahas Bible sementara di STT kalian bahas Al-Quran? Pertanyaan saya, Anda mau lanjut diskusi atau enggak kok ngebahas teknis? Ini sudah ada, udah lama diskusi lintas agama ini udah ada, udah hampir 5 tahun. Istilahnya kakak itu membahasnya itu sudah memfitnah. Kalian bilang tadi, Coba di surga fitnahnya kalian ada mana? sundal. Loh, Di surga fitnahnya kalian ada gimana sundal, nih? Bang. Coba Matius 21 nomor 31 coba dibaca. Siapakah di Kau antara baca kedua orang kalau itu memang yang melakukan pengen tahu kehendak? firman Nih, Tuhan. Kalau udah kau pengen silakan tahu firman jelaskan. Tuhan, baca aja sendiri. Lah. Nih, ini saya baca nih. Di sini dikatakan perempuan sundal masuk surga. Dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Masuk surga nggak perempuan sundal? Tahu kan nggak artinya itu? Kenapa masuk surga dia? Saya nggak nanya kenapa dia masuk surga. Yang saya tanya perempuan sundal mau masuk jelaskan? surga Mau nggak? nggak aku jelaskan? Mau kau dengar? Biar aku Yang jelaskan. ngerti nggak yang saya tanya? Perempuan Ya, sundal mau nggak masuk aku surga jelaskan nggak? yang kau baca itu? Ya, tapi yang saya tanya masuk surga nggak perempuan sundal? Mau nggak Masuk kau atau aku enggak? jelaskan yang kau baca itu? Bapak jawab dulu Pak. Itu kan ada pertanyaan. Tunggu. Anda ini ngerti nggak pertanyaan dan menjawab? Enggak, aku Apa juga yang ngerti dijawab? nggak? Ngerti nggak yang Apa? kau baca itu? Apa artinya? Loh, apa urusanku mengartikan ini? Aku bukan Kristen kok. Aku membaca. Dan Kenapa kau baca? perempuan sundal. Loh, Kenapa kau kok baca? nggak boleh baca? Untuk Ya membuktikan udah, kepada masuk. Anda bahwa di surga Kau- Anda ada kau yang baca sundal. kau yang baca sekarang aku menjelaskan. Mau nggak? Yaudah, silakan dijelaskan tapi pakai data.
Pakai data. Itu yang kau baca itu baru jelaskan. Ya, Pakai data, silakan. pakai data. Yang sekarang yang kau baca itu kujelaskan. Kenapa kau bilang tadi orang Sundal masuk surga Bapak sampai minimal ada open bahasa cam dulu, tadi Pak. Open surga cam. empat Ini orang. tertulisnya begitu, bukan Makanya. saya nama-nambahin. Dan perempuan-perempuan Sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Pertanyaan saya, perempuan Sundal ini masuk surga atau masuk neraka? Itu masuknya di situ orang yang Sundal itu memang dia pesundal dulu. Tapi setelah dia berubah, menyesali dia kehidupannya. Mana-mana dia masuk dalilnya? surga. Di mana tertulis dia berubah? Di mana tertulis kalau dia bertobat? Coba tunjuk datanya, Dok. Baca satu perikop, enggak apa-apa. Jangan kalau nama-nambahin firman Tuhan lah. Menambah-nambahin. Oh, Oh, jadi kau yang nambah-nambahin. ngatur? Ya iyalah, aku nggak mau ditipu. Kau nipu. Udah, kau yang mencoba tadi mengganggu firman Tuhan di situ. Matius 21 di situ dikatakan dan perempuan Sundal masuk Gini, surga. Saya tidak butuh Gini, penafsirannya. Dengar dulu. Ini orang lucu ya. Kita nggak butuh penafsirannya loh. Dia jelasin penafsiran. Yang saya tanya, menurut ayat itu perempuan Sundal masuk surga atau enggak? Itu aja kok. Kan saya sedang membuktikan kalau Saya otak bilang, Anda membayangkan bar, masuk di bar surga itu kalau adanya sudah ada pesundal. penyesalannya. Mana dalilnya kalau dia menyesal? Coba ayat benar. Memang, Tadi itu Matius gini, 21. Mana? Kalau di Alkitab kami, Aduh. dengar dulu, maka adu. Ini. Siapa Iyalah, yang kau bisa nipu aku bilang nggak? adu? Siapa kau dulu? Tunggu. Kau pendeta nggak, Bang? Enggak, aku bandit. Ya udah, kalau gitu nggak perlu kudengarkan ya. Ngapain Wah, kau kenapa dengarkan enggak perlu? pendeta? Kalau pinternya aku kenapa? Oke, tunjuk di dalam ayat itu metode apa yang kamu gunakan untuk mengatakan bahwa mereka bertobat. Tunjuk datanya. Gini, kepakai aku bilang kalau firman Tuhan itu kalau dicatat semua perjanjian lama Anda sama menafsir perjanjian itu baru. pakai otoritas yang mana? Otoritas siapa? Nafsir suka-suka nenek moyangnya aja. Anda nafsir menggunakan otoritas siapa? Assalamualaikum Bang Ben. Gini Selamat lah datang. ya, Bang Ben. gini lah ya. Waalaikumsalam. Biar aku turun. Ginilah, biar aku turun sedikit lagi. Oh ya turun aja bang, turun aja. Enggak, sedikit Turun lah lagi. Bang daripada menyesatkan. Turun aja. Daripada nipu aku. Daripada Suka Anda ditipu, nangis Bang. di atas nanti. Biar ku jelaskan, mau enggak dengarnya? Oke, Turun, saya Bang. punya. Nggak gini kebetulan loh, lucu saya- banget ya. Ya, saya Yang kebetulan